sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maya Ronika Valentina Syegian, NIM 2018 015 219 dari kelas 4F. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pak Lebay yang Malang. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Kak Maya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Pak Lebay Malang. Ada yang tahu cerita ini dari mana? Ya, dari Sumatera. Tepatnya di Sumatera Barat, yaitu Padang. Ayo, siapa yang mau dengerin? Iya, bakal kakak ceritain kok. Langsung aja, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah desa hiduplah seorang pria yang bernama Pak Lebay. Ia tinggal di desa Mamunu yang letaknya tepat di antara hulu dan hilir sungai. Ya, karena dia tinggal di antara hulu dan hilir sungai, sehingga pekerjaan Pak Lebay adalah memancing. Di sore hari, Pak Lebay sedang duduk di teras rumahnya sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan ditemani segelas kopi. Saat Pak Lebay sedang duduk santai, tak lama kemudian datanglah teman lamanya dari bagian hulu yang bernama Pak Jack. Pak Jack bermaksud datang untuk menyampaikan undangan. Hoi Pak Lebay, apa kabar? Woi Pak Jack, kabar baik. Tumben kesini Pak, ada apa ya? Oh begini Pak, saya besok lusa ada acara. Bapak bisa datang ke hulu, karena di sana bakal ada banyak makanan lezat loh Pak. Wah, besok lusa ya Pak? Bisa Pak, bisa. Oke Pak, ditunggu kehadirannya. Tak lama kemudian, datanglah teman Pak Lebay dari bagian hilir. Weh Pak Lebay, apa kabar? Weh Pak Say, kabar baik nih. Wah, tumben nih main kesini. Iya nih Pak, kebetulan saya mau ngajak Bapak besok lusa bakal ada acara di rumah saya. Dan di situ saya akan memotong 2 ekor kerbau. Semoga Bapak tidak berhalangan waktu ya. Besok lusa Pak. Iya nih Pak. Oh bisa Pak, bisa Pak. Oke Pak, ditunggu kehadirannya. Setelah temannya pulang, Pak Lebay pun memikirkan dengan kedua acara tersebut. Kedua acara tersebut dilaksanakan di waktu yang bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Ia berpikir, ketika ia pergi ke hulu, ia akan mendapatkan banyak makanan lezat, sedangkan ia tidak pernah makan makanan yang lezat. Namun, jika ia pergi ke bagian hilir, ia akan mendapatkan 2 kepala ekor kerbau dan bisa dia jual, lalu dia bisa kaya. Tibalah hari untuk menghadiri undangan. Setelah Pak Lebay berpikir panjang, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke bagian hilir karena ia ingin mendapatkan 2 ekor kepala kerbau agar ia bisa jual dan ia menjadi kaya. Di tengah perjalanan, Pak Lebay berpikir kembali, kalau aku pergi ke hilir, aku hanya dapat 2 ekor kepala kerbau. Namun, jika aku pergi ke hulu, aku akan dapat makanan banyak yang lezat-lezat. Sedangkan aku tidak pernah memakan makanan lezat. Apa lebih baik aku pergi ke hulu saja ya? Lalu, Pak Lebay pun membalikkan arah perahunya untuk pergi ke bagian hulu. Di tengah perjalanan ke arah hulu, lalu Pak Lebay berpikir kembali, loh, kalau aku pergi ke hulu, aku hanya mendapatkan makanan, dan aku tidak akan mendapatkan 2 ekor kepala kerbau. Itu akan membuatku rugi. Lalu, Pak Lebay memutuskan untuk pergi ke bagian hilir, agar ia mendapatkan 2 ekor kepala kerbau. Sesampainya di hilir,
Lalu Pak Lebay melihat para tamu undangannya sudah pada pulang dengan membawa kepala kerbau yang kecil-kecil. Lalu ia berpikir, mending aku pergi ke hulu saja, dan di sana aku bakal mendapat banyak makanan yang lezat. Daripada aku ke acara ini, makanannya tidak enak, dan kepala kerbaunya kecil-kecil. Lalu Pak Lebay segera membalikkan perahunya agar ia bisa pergi ke acara bagian hulu, agar ia bisa mendapatkan banyak makanan yang lezat. Sesampainya di hulu, ternyata acaranya sudah selesai, dan para tamu undangan juga sudah pada pulang. Akhirnya, Pak Lebay pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Ia kecewa dengan keserakahannya, sehingga ia tidak bisa menghadiri kedua acara tersebut. Nah, seperti itu adik-adik, cerita tentang Pak Lebay Malang. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Pak Lebay Malang ini, yaitu hendaknya kita memutuskan segala sesuatu bukan karena atas untung dan rugi, namun dengan keikhlasan dan ketulusan hati, sehingga kita terhindar dari nasib yang malang. Kita juga tidak boleh serakah, kita juga tidak boleh egois. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, kakak ada satu pantun nih. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan terkait Pak Lebay Malang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, salam.